Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Ibu sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sehingga dengan kesehatan yang kita miliki dan kesempatan yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini, anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini Ibu masih akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelumnya Ibu mengingatkan, yang pertama, setelah kalian mengikuti kegiatan ini, silakan mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran kalian. Ibu mengharapkan kalian tidak hanya sekedar hadir mengisi absen, tapi juga mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Yang kedua, siapkan alat tulis, juga buku paket, karena setelah materi berakhir, nanti anak-anak saya harapkan menulis ulang kembali materi yang pernah saya sampaikan sejak pertemuan yang pertama tanggal 21 kemarin. Jadi kita punya waktu kurang lebih 30 menit, 5 menit Ibu memberikan pengantar, kemudian yang 10-15 menit Ibu presentasi untuk menyampaikan materi, dan sisa waktunya silahkan gunakan untuk menulis ulang dan menanyakan materi yang belum kalian pahami. Dan untuk penulisan ini silahkan di buku catatan, dan nanti tiba waktunya akan kita minta untuk mengumpulkan sebagai bukti keaktifan anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, nanti akan saya kirimkan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Akan saya kirimkan file itu melalui WA grup kelas masing-masing. Kalian boleh mengerjakan di file itu dengan cara di print dulu, atau kalau tidak bisa dikerjakan di kertas lepas yang nanti hasilnya kalian foto kemudian kirim ke nomor ibu, dan filenya tetap disimpan dan nanti pada saatnya akan kita minta untuk mengumpulkan. Cukup jelas ya anak-anak? Jadi mohon bisa diikuti dengan baik. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi kita tegaskan kembali lagi bahwa pada kesempatan ini Ibu masih akan melanjutkan menyampaikan materi iman kepada hari akhir. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang pengertiannya, kemudian dalil yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, kita sampaikan juga macam-macam hari akhir atau kiamat, berikut contohnya, kemudian tanda-tanda kiamat, kemudian gambaran-gambaran kiamat yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi misalnya kemarin gambaran kiamat menurut Al-Quran surat Al-Zalzalah itu seperti apa, sudah kita sampaikan. Kemudian yang terakhir kemarin kita sampaikan tahapan peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Nah, untuk materi yang terakhir ini, kalau kemarin kita baru sebatas membahas tentang pengertiannya. Nah, ini kemarin terakhir, jadi tahapan peristiwa setelah kiamat, ada yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan yaumul mizan, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Kemarin ini sebatas baru kita bahas tentang pengertiannya masing-masing secara garis besar. Nah, untuk kesempatan hari ini akan kita sampaikan ayat Al-Quran yang menegaskan masing-masing peristiwa itu. Nah, dengan ayat Al-Quran itu sebagai dalil, itu akan lebih meyakinkan diri kita bahwa semua itu adalah betul-betul akan terjadi. Yang pertama, yaumul barzah. Barzah itu alam kubur. Yaumul barzah, yaum itu hari.
Yaumul barzah itu artinya saat-saat tinggal di alam kubur. Jadi setelah mati atau kiamat, semua khususnya manusia tinggal di alam barzah. Saat-saat tinggal di alam barzah itu namanya yaumul barzah. Ini ditegaskan salah satunya di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim barzakhun. Dan di hadapan mereka adalah barzah. Barzah itu alam kubur. Di hadapan mereka barzah itu artinya begitu mati ya kita masuk alam kubur. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi manusia tinggal di alam kubur itu sampai nanti dibangkitkan dari alam kubur. Jadi setelah kita mati semua nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Yub'atsun itu dari kata ba'as itu bangkit. Nah, namanya artinya dibangkitkan lagi. Jadi tidak selamanya tinggal di alam kubur. Alam kubur itu sekedar tempat tinggal sementara. Jadi tempat tinggal sementara. Jadi kalau kita mengadakan perjalanan jauh, misalnya naik kendaraan umum, nah masuk di terminal, transit sebentar, nah itu gambaran kita hidup itu juga begitu. Kita di alam kandungan, kemudian alam dunia, alam barzah, semua itu adalah perjalanan yang nanti berakhirnya di alam akhirat. Nah, di alam kubur itu sebagai tempat transit yang di situ kita berhenti nanti untuk sementara waktu sebelum kita memasuki alam akhirat. Yaumul Ba'as. Ba'as itu bangkit. Yaumul Ba'as artinya hari pembangkitan. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya hari kiamat itu sudah menjadi ketentuan Allah. La raiba fiha, pasti terjadi. Tidak ada keraguan padanya. Artinya betul-betul akan terjadi. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Jadi pertama kita tinggal di alam kubur, seperti tadi ditegaskan di Al-Quran sebelumnya, Al-Quran surat Al-Mu'minun, di Al-Quran surat Al-Hajj ditegaskan setelah tinggal di alam kubur nanti kita akan dibangkitkan. Nah, pembangkitannya ini nanti ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Ditiup yang pertama, hari kiamat terjadi, semua mengalami kehancuran dan kematian. Kemudian setelah mati tinggal di alam kubur, maka kemudian nanti tiba waktunya ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, kemudian akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, menurut riwayat dibangkitkan dari alam kubur ini semua manusia itu dalam ukuran usia yang sejajar, artinya masih usia muda, sekalipun dulu yang matinya sudah tua, sudah mungkin pikun keadaannya, maupun yang mati ketika masih anak-anak, semuanya itu nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan usia yang sejajar. Yang membedakan mereka adalah keadaan mereka. Jadi kondisinya berbeda-beda, ada yang cemerlang, ada yang bercahaya, ada yang menjijikkan, menakutkan, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu yang membedakan keadaan mereka. Kenapa bisa demikian? Nah, semua itu menggambarkan perilakunya di dunia. Jadi semua apa yang kita lakukan nanti ketika kita bangkit dari alam kubur itu semua akan ditunjukkan ketika kita itu bangkit dari alam kubur itu. Kita semua nggak bisa mengelak.
Jadi nggak bisa protes kenapa demikian. Tidak semua itu yang menentukan adalah perilaku kita. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita persiapkan dengan baik supaya nanti ketika kita bangkit di alam kubur, keadaannya bercahaya, menyenangkan, ya, tidak menakutkan. Yaumul Mahsyar. Mahsyar itu suatu tempat yang sering disebut dengan padang mahsyar. Tempat yang sangat luas yang apabila digambarkan itu seperti gambarannya apabila langit dan bumi dibentangkan jadi satu. Jadi setelah manusia dikubur, dibangkitkan, kemudian digiring ke padang mahsyar. Nah, masa-masa tinggal di padang mahsyar itu namanya Yaumul Mahsyar. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudingal kitabu wa ji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Waji'a wawudingal kitabu, dan buku-buku atau perhitungan perbuatan mereka akan diberikan kepada masing-masing, artinya semua akan menerima amal catatannya. Waji'a bin nabiyyi wasyuhada, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Semua akan memberikan kesaksian kecuali mulut kita. Jadi semua akan memberikan kesaksian, mata, telinga, semua yang pernah terlibat dalam kehidupan kita insya Allah akan memberikan kesaksian. Kecuali mulut, karena mulut akan dikunci sehingga tidak bisa memberikan kesaksian. Wa qudiya bainahum bil haqq, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Jadi setelah buku catatannya diberikan, semua terlihat catatan baik, catatan buruknya, dan mereka semua akan mendapatkan balasan yang adil. Wahum la yudlamun, sedang mereka tidak dirugikan. Artinya apapun yang dilakukan, semua akan mendapatkan balasan sesuai amalnya masing-masing. Tidak dirugikan, artinya sesuai amalnya masing-masing. Jadi gak ada yang terkurangi, terlebihi, semua sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Yaumul hisab dan yaumul mizan, ini dua istilah ya, bisa berdiri sendiri atau bisa digabungkan juga tidak masalah. Yaumul hisab, hisab itu artinya penghitungan. Yaumul hisab artinya hari penghitungan. Jadi di padang mahsyar setelah amal kita diberikan, buku kita diberikan, maka semua amal kita akan diperhitungkan atau dikalkulasi. Amal baiknya berapa, amal buruknya seberapa. Setelah itu ditimbang. Mizan itu artinya timbangan untuk amal perbuatan manusia. Nah, saat penimbangan itu namanya yaumul mizan. Jadi yaumul hisab dan yaumul mizan dua tahapan yang bisa terjadi sekaligus. Jadi setelah dihisab kemudian amal kita ditimbang. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Apapun hasilnya nanti akan mendapatkan balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, kebaikan sebesar biji sawi sekalipun, khairan yarah, niscaya dia akan memperoleh balasan atau melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, amal
kejahatan sekalipun hanya sebesar dzarrah atau biji sawi, syarriyarah, mereka juga akan melihat atau menerima balasannya masing-masing. Jadi semua akan mendapatkan balasan. Yang terakhir adalah surga dan neraka. Jadi setelah amal kita dihitung, ditimbang, nah nanti itu akan yang menentukan apakah kita langsung masuk surga, apakah kita langsung masuk neraka, ataukah masuk surga tetapi masuk neraka dulu. Nah, untuk penentuan masuk surga dan neraka itu sebenarnya ada satu tahapan lagi yang disebut dengan sirat. Sirat itu satu titian atau jembatan yang akan dilintasi oleh manusia ketika akan masuk surga atau neraka. Menurut riwayat, kita melintasi titian atau jembatan itu kurang lebih 1.500 tahun yang dibagi dalam 3 tahapan. 500 tahun itu perjalanan datar, 500 tahun perjalanan 500 tahun yang pertama perjalanan datar, 500 tahun yang kedua perjalanan menurun, dan 500 ketiga itu adalah naik. Dan semua itu keadaannya licin. Ya, licin dan sangat berbahaya karena jalannya tidak bisa kita bayangkan semulus jalan di dunia. Ya, jadi sirat itu, titian yang akan kita lintasi itu bisa digambarkan sebesar apabila rambut dibagi 7. Itu gambaran sirat atau titian yang akan kita lintasi untuk kita masuk surga atau neraka. Apa buktinya atau dalilnya? Untuk surga. Ya, jadi surga itu tempat balasan bagi mereka yang mempunyai amal baik. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 55-58. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yatta'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Shadaqallahul azim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Jadi maksudnya isinya kesehariannya di sana kita adalah keadaan yang menyenangkan, gak ada yang sedih di surga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yatta'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Yang misalnya di dunia kita punya keinginan tidak terpenuhi, insyaallah di surga nanti semuanya akan terpenuhi. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka, untuk penghuni surga, diucapkan salam. Salam itu artinya keselamatan. Sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran yang tinggal di surga itu seperti itu. Nah, neraka seperti apa? Neraka itu tempat balasan bagi mereka yang baik atau amal buruk. Di Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 67 diberikan gambaran bahwa di neraka itu tidak ada makanan kecuali dari pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun, tidak ada bagi mereka makanan illa min dhari', kecuali pohon yang berduri. La yusminu, yang tidak menggembukkan, wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan lapar. Jadi pengennya makan terus, padahal itu hanya pohon-pohon yang berduri. Termasuk minumannya adalah minuman yang ada di situ, menjijikkan dan sangat kotor.
Ini gambaran neraka menurut Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Kalau menurut surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44, Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumi wa hamimi wa dhilimi yahmumil la baridi wa la karim. Fi samumi wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Fi samum, angin yang sangat panas, wa hamim, dan air yang mendidih. Itu di neraka. Wa dhilimi yahmum, dan naungan asap yang hitam. Jadi seperti mendung tapi tebal hitam. Itu neraka. La baridi wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Nah, ini gambaran neraka itu seperti itu, ya. Dan masih ada ayat lain yang menerangkan, menggambarkan keadaan neraka itu seperti apa. Ini adalah hanya salah satu gambaran yang disebutkan dari Al-Quran dari Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Ghasyiyah dan Al-Waqiah. Anak-anakku sekalian, demikian ya, yang Ibu sampaikan tentang tahapan peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Semoga gambaran ini betul-betul bisa memberikan pelajaran bagi kita semua, sehingga memotivasi kita untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak beribadah, karena kalau kita melihat gambaran di surga, hanya mereka yang mempunyai amal baik yang akan bisa masuk surga, yang akan memperoleh balasan seperti itu. Dan yang mempunyai amal buruk bisa dibayangkan juga sudah diberi gambaran. Semua itu tinggal kita masing-masing mau mengambil pelajaran apa tidak, kemudian memberikan perubahan dalam hidup kita untuk selalu berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang gak baik, dan mulai sekarang untuk selalu berusaha meningkatkan dengan amal baik, karena itu bekal yang akan kita bawa. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu berharap semoga anak-anak bisa memahami yang Ibu sampaikan, bisa mengikuti semuanya, dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Masih ada sisa waktu, silakan gunakan untuk menanyakan hal-hal yang kurang paham. Bisa lewat WA grup kelas masing-masing atau bisa juga langsung japri ke Ibu. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.